Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di dalam mata pelajaran akidah, ya, di dalam mata pelajaran akidah untuk kelas 12 memakai kitab Qaidul Musla, yang mana ini membahas tentang tauhid asma sifat. Kita lihat sekarang kitabnya kita sudah sampai mana? Sudah 4. Kita sudah sampai Udah. Pada pertemuan kemarin kita sudah sampai kepada qaidus sifat, ya, qaidus sifat, ya, qaidus sifat yang mana itu qaidah as-saniyah. Qaidah as-saniyah udah belum? Enggak, saya tanya. Ya, sekarang ya, udah sampai sifatullah tanqasimu ila qismain as-subutiyah wa salbiyah. As-subutiyah wa salbiyah ini kita telah menjelaskannya. Sudah menjelaskannya sedikit. Ya. Udah ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya pembahasan di dalam sifat-sifat Allah itu terbagi dua, yaitu subutiyah dan salbiyah, yang mana itu dari sama, ya, dari dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian dari akal, baru bahwasanya Allah hanya disifati dengan sifat-sifat subutiyah dan disucikan dari sifat-sifat salbiyah. Kemudian sudah dijelaskan tentang sifat salbiyah, ya. Ya, dan kemudian sifat salbiyah itu mempunyai kebalikannya, yaitu tidaklah sifat salbiyah disebutkan kecuali likamali diddihi, yaitu menunjukkan kesempurnaan kebalikan dari sifat yang dinafikan tersebut, ya, kebalikan dari sifat salbiyah tersebut, ya, seperti ketika disebutkan tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. La yamut ini tidak mati, itu adalah sifat salbiyah yang harus disucikan dari Allah SWT. Akan tapi ini mengandung kebalikan, kesempurnaan dari kebalikan sifat ini, yaitu sifatul hayy. Jadi menunjukkan kesempurnaan dari sifat hidup bagi Allah SWT. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Ya, kemudian kita masuk ke qaidah ar-rabi'ah. Sekarang kita membahas tentang qaidah ar-rabi'ah. Kita lihat as-sifatus subutiyatu sifatu madhin wa kamalin fa kullama kasurat wa tanawwa'at dilalatuha zahara min kamalil mausufi biha ma huwa aksar. Ya. Lihat sekarang kita artikan sifat-sifat subutiyah, ya, kita membahas sifat-sifat subutiyah dulu, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat subutiyah Allah, yaitu adalah sifat-sifat yang terpuji, ya, tidak ada kekurangan dari setiap sisinya dan sempurna, tidak ada kekurangan dari setiap sisinya. Fakullah, maka ketika semakin banyak
sifat-sifat subutiyah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan makin beragam ya, wa kasurat wa tanawwa'at dilalatuha, semakin banyak dalilnya yang menunjukkan tentang sifat-sifat subutiyah, zuhara, makin terlihat ya, makin terlihat kesempurnaan yang mausuf, kesempurnaan yang disifatinya itu adalah kesempurnaan Allah SWT, karena Allah adalah mausuf yang disifati dengan sifat-sifat kamal tersebut. Maka semakin banyak disebutkan sifat-sifat kamal di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka semakin kelihatan atau semakin nampak kesempurnaan dari Allah SWT. Biha ma huwa aksar ya, dengan apa yang makin banyak. Walihadza kanat sifatus subutiyah allati akhbarallahu biha an nafsihi aktsara bi katsirin minas sifatis salbiyah ya, kama huwa ma'lum. Dan begitu juga maka karena itu sifat yang kita lihat, sifat-sifat subutiyah yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya terhadap zat Allah ya, sifat-sifat yang ditetapkan pada zat Allah, maka itu lebih banyak ya, sifat-sifat subutiyah ini lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah yang disucikan dari Allah SWT ya. Kenapa? Karena ketika sifat-sifat subutiyah itu semakin banyak diperinci, maka itu semakin menunjukkan terhadap kebesaran Allah SWT, terhadap kesempurnaan Allah SWT. Akan tapi berbeda dengan sifat-sifat salbiyah, ketika banyak disebutkan, diperinci, maka itu tidak menunjukkan kesempurnaan terhadap Allah SWT, kecuali dia memberikan faedah terhadap kesempurnaan kebalikan dari sifat salbiyah tersebut, seperti yang sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Wa ma sifatus salbiyah falam tuzkar ghaliban illa fi ahwalit taliyah ya. Lihat sekarang, adapun sifat-sifat salbiyah tidak disebutkan kecuali pada keadaan tertentu yang akan disebutkan di bawah ini. Al-awwal, yang pertama, bayanu umumi kamalihi kama fi qouli ta'ala laisa kamitslihi syai'un ya, kama fi qouli ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim laisa kamitslihi syai'un wa qoulu ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pertama, sifat-sifat salbiyah ini itu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama untuk menjelaskan keumuman ya, atau ke global ya, atau keumuman dari kesempurnaan Allah SWT ya. Seperti disebutkan di dalam firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama serupa dari segala sesuatu ya. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah SWT ya. Allah sedikit pun tidak sama terhadap segala sesuatu, baik itu di langit maupun itu di bumi maupun itu di pikiran kita. Allah tidak sama apa yang ada di pikiran kita ya, karena apa yang ada di pikiran kita itu adalah hasil dari apa yang pernah kita lihat ya. Ketika kita tidak melihat, maka kita tidak bisa memikirkan sesuatu, maka kita hanya memikirkan apa yang pernah kita lihat, dan dan apa yang pernah kita lihat itu sama sekali tidak sama seperti Allah SWT. Maka itu menunjukkan kesempurnaan Allah SWT tidak sama seperti segala makhluknya yang banyak mempunyai sifat kekurangan. Dan begitu juga Allah SWT berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad di dalam surat Al-Ikhlas ya. Dan Allah tidak mempunyai sekutu satu pun ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang paling atas, hanya Allah yang paling mampu, tidak ada satu pun dari segala sesuatu itu yang yang mampu menandingi Allah SWT. Ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah SWT dan kebesaran Al-Qahar wal Kamal Allah SWT. Itu yang pertama.
Itu adalah hikmah disebutkan sifat-sifat salbiyah. Adapun yang kedua, nafa ma idda'ahu min haqqihi al-kadzibuna kama fi qouli ta'ala anda'u lirrahmani waladan wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha waladan. Ya. Ya, di sini bahwasanya kenapa Allah menyebutkan sifat-sifat salbiyah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu faedahnya yang kedua adalah untuk membantah atau menafikan, meniadakan apa-apa yang didakwai atau yang diakui oleh orang-orang al-kadzibun, orang-orang pendusta dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang ahlul bid'ah yang mengatakan Allah dengan sifat-sifat kurang. Maka langsung Allah bantah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah mempunyai anak, maka Allah langsung bantah, ya, baik itu di dalam surat Al-Ikhlas, ya, baik itu di dalam surat, ya, Al-Ikhlas maupun di dalam surat Maryam, seperti yang disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anda aulir rahmani waladan, yang mana mereka mengakui bahwasanya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Kemudian Allah bantah, wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, ya. Dan Allah sedikit pun tidak, ya, maksudnya tidak cocok, ya. Yang bagi tidak cocok, tidak layak untuk dijadikan anak sebagai anak Ar-Rahman, ya. Itulah dia pengingkaran dia lebih pengingkaran Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada pendakwaan mereka. Mereka hanya mengatakan Allah mempunyai anak, sedangkan Allah membantah dengan Allah sedikit pun tidak layak untuk segala sesuatu dijadikan anak, ya, dijadikan anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih luas, ya. Mempunyai anak sama dijadikan anak, ya, ini lebih luas, ya. Ya, jadi Allah di sini membantah lebih luas. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan ayat takhidha waladan, ya, ini dan menjadikan anak, ya, itu lebih luas dari hanya sekedar beranak. Jadi ini ketika disebutkan Allah tidak layak untuk menjadikan seseorang hambanya itu sebagai anak, ini lebih luas, ya. Maka ini menafikan segala sesuatu, yaitu ketika Allah membantah atau menafikan untuk menjadikan hambanya untuk sebagai anak, maka ini terlebih lagi Allah beranak, maka ini lebih luas pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ini adalah salah satu contoh Allah membantah terhadap dakwaan orang-orang yang kadzibun, yang pendusta. Begitu juga orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah, innallaha faqirun wa nahnu agniya, sungguhnya Allah fakir dan kami adalah yaitu orang-orang Yahudi itu kaya. Kenapa? Waliyazubillah. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka ketika diperintah untuk berinfak atau memberikan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan begitu, ya. Kemudian Allah membalas dengan bal yadahu mabsutatan, akan tapi tangan Allah terbentang luas, yang mana mereka ketika mengatakan Allah fakir, Allah membalas dengan mengingkari dakwah mereka dan menetapkan sifat kaya bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kemudian juga orang Yahudi mengatakan bahwasanya yadullahi maglulah, ya, sungguhnya tangan Allah terbelenggu. Maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatan, akan tapi bahkan tangan Allah terbentang luas, ya. Dan seterusnya. Kemudian ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah capek setelah menciptakan langit dan bumi, maka waliyadzubillah itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya wa ma massana min lugub,
ya. Dan sesungguhnya kami tidak sedikit pun disentuh oleh, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun mempunyai rasa capek, ya. Itu adalah sifat-sifat yang salbiyah yang Allah bantah terhadap orang-orang yang kadzibun, yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa hikmah disebutkan sifat-sifat salbiyah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Yang ketiga adalah daf'u tawahhumi naqsin min kamalihi fima yata'allaq bihadzal amri al-muayyan, kama fi qawlihi wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, wa qawlihi walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub. Ini tadi disebutkan, ya. Jadi untuk membantah atau mengangkat tawahumun naqsin, ya, untuk mengangkat tawahum, yaitu persangkaan-persangkaan yang persangkaan terhadap kekurangan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memikirkan, maka kita nanti akan mempersangka bahwasanya Allah begini, Allah begitu. Maka di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya, yaitu mengangkat persangkaan-persangkaan yang kurang pantas, yang kurang pantas disifati kepada Allah Subhanahu wa taala fima yata'allaq bihadzal amr, ya, terhadap asma sifatnya yang mana itu terperinci sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi hanya la'ibin, hanya main-main saja. Jadi di sini menafikan sifat al-la'ib. Jadi Allah tidak bermain-main, baik di dalam penciptaan langit dan bumi maupun di dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub, dan kami telah menciptakan, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara langit dan bumi di dalam 6 hari, dan kami tidak sedikit pun capek, ya. Nah, maka ini membantah perkataan-perkataan orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah capek, dan juga mengangkat persangkaan-persangkaan, ya, persangkaan-persangkaan hambanya yang mana itu berpotensi untuk memikirkan sebuah kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang ketiga, faedah dari disebutkan sifat-sifat salbiyah. Inilah dia kaidah keempat, ya, bahwasanya sifat subutiyah itu adalah sifat-sifat sempurna yang ketika disebutkan makin banyak makin menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat salbiyah itu ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah memiliki beberapa faedah atau beberapa sebab, ya. Yang pertama ini, yang kedua dan yang ketiga ini telah kita jelaskan tadi barusan saja, dan ini semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya. Kemudian kita lihat kaidah selanjutnya, ya. Kaidah al-khamisah, kaidah khamisah di dalam qawaidus sifat, bahwasanya sifat Allah, sifat-sifat subutiyah. Tadi sifat terbagi dua, ya. Kita telah menjelaskan bahwasanya sifat terbagi dua, ya. Yaitu sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Ya, zatiyah wa fi'liyah. Jadi tadi ketika kita menjelaskan tentang sifat ini terbagi dua, yaitu sifat subutiyah dan salbiyah. Kemudian subutiyah ini terbagi dua lagi, mempunyai dua cabang lagi,
yaitu sifat zatiyah wa fi'liyah. Maka kita baca di sini as-sifatu subutiyah tanqasimu ila qismain. Sifat subutiyah terbagi terhadap dua sifat, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Jadi ada sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Apa itu sifat zatiyah, apa itu sifat fi'liyah? Maka kita akan baca penjelasan berikutnya. Fazatiyah hiya allati lam yazal wa lam yuzal muttasifan biha kama ka ilmin wal qudratin was sam'i kal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal izzati wal hikmati wal uluwi wa azamati wa minha sifatul khabariyah kal wajhi wal yadaini wal ainaini. Ya, lihat sekarang. Bahwasanya sifat zatiyah adalah sifat yang lam yazal wala yuzal, tidak akan hilang dan tidak akan pernah hilang, tidak hilang dan tidak akan pernah hilang, disifati dari terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan yazal wala yuzal, tidak akan terhenti untuk disifati terhadap sifat-sifat zatiyah ini, ya. Seperti contohnya sifat ilmu, ya, sifat kudrah, kemampuan dan sifat pendengaran, penglihatan, sifat izzah, ya, kekuasaan atau kehormatan atau kekuatan, ya, atau hikmah, sifat hikmah atau ulu, sifat tinggi, dan uzmah, azamah, sifat kekuatan, sifat kedahsyatan, dan selainnya ada dari sifat-sifat yang dikhabarkan. Sifat qabliyah itu sifat-sifat yang dikhabarkan dengan dalil, seperti sifat wajah dan sifat yadain dan sifat ainain. Sifat wajah dan sifat dua tangan dan sifat dua mata, itu adalah sifat-sifat yang lam yazal wala yuzal, tidak akan hilang dan tidak akan pernah hilang, tidak hilang dan tidak akan pernah hilang dari zat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dia sifat zatiyah, dari kata zat, ya. Itulah sifat yang tidak akan hilang sampai kapanpun dari Allah SWT, ya. Allah senantiasa selalu mempunyai sifat ilmu, qudrah, sam' wal basar wal izzah wal hikmah wal ulu wal azamah dan wajhu wal yadain wal ainain. Ini semua sifat zatiyah. Kemudian sifat fi'liyah apa? Hiya allati tata'allaq bi masyiatihi in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'aluha kastiwa'i alal arsyihi wan nuzuli ila sama'id dunya, ya. Dan sifat fi'liyah, ya, ya. Dan sifat fi'liyah adalah kebalikan dari sifat zatiyah itu, yaitu sifat-sifat yang tergantung dengan masyiah Allah, ya, kehendak Allah. Ketika insya'a fa'alaha, ketika Allah menghendakinya maka Allah melakukan sifat-sifat tersebut. Dan apabila Allah menghendaki, Allah tidak melakukan sifat-sifat tersebut. Jadi sifat-sifat ini, ya, kadang terhenti dengan masyiah Allah dan terjadi dengan masyiah Allah. Maksudnya sifat-sifat ini ketika Allah menginginkan untuk melakukannya maka Allah lakukan, ketika Allah menginginkan untuk tidak melakukannya maka Allah tidak melakukannya, ya. Jadi dia terhenti dan terjadi, ya. Berbeda dengan sifat zatiyah yang selalu lengket, ya, yang selalu terkait dengan, yang selalu disifati terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sifat fi'liyah ini kadang terjadi dan kadang enggak. Contohnya kastiwa'i alal ars, seperti Allah beristiwa di atas ars. Ini adalah sifat fi'liyah. Dan sebelum Allah tidak beristiwa di atas ars sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian summastawa alal ars, ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi, ya, fi sittati ayyamin summastawa alal ars. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian setelah itu baru Allah beristiwa di atas ars. Berarti summa ini menunjukkan kepada tartib, berarti menunjukkan bahwasanya istiwa ini adalah sifat fi'liyah, yang ketika Allah berkehendak maka Allah istiwa, dan ketika Allah menghendaki untuk tidak beristiwa maka Allah tidak beristiwa. Maka sebelum penciptaan langit dan bumi Allah tidak beristiwa, akan tapi Allah setelahnya beristiwa di atas langit dan bumi sampai sekarang, ya.
Jadi Allah beristiwa di atas ars. Maka ketika ditanya di mana Allah, maka Allah di atas ars. Wa nuzulihi ila samai dunya, dan turunnya Allah kepada menuju atau turunnya Allah ke langit dunia, maksudnya langit pertama. Nah, ini adalah sifat fi'liyah yang ketika Allah menghendaki untuk turun maka Allah turun, dan ketika Allah menghendaki untuk tidak turun maka Allah tidak turun. Karena ya ini adalah fi'il yang tergantung dengan masyiah. Maka Allah hanya turun pada sepertiga malam terakhir, dan sebelum sepertiga malam terakhir maka Allah tidak turun. Itu adalah sifat fi'liyah yang tergantung dengan masyiah Allah, kadang terjadi dan kadang tidak terjadi, dan selainnya dari sifat-sifat fi'liyah. Waqad takunu sifatu zatiyatun, ya, waqad takunu sifatu zatiyatun fi'liyatun bi'tibaraini kal kalami fa innahu bi'tibari aslihi sifatun zatiyatun li'anna Allah ta'ala lam yazal wa la yuzal mutakalliman, wa bi'tibari ahadil kalami sifatun fi'liyatun, wa bi'tibari ahadil kalami sifatun fi'liyatun li'annal kalam yata'allaq bimasyiatihi yatakallam mata sya'a bima sya'a kama fi qouli ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, wa kullu sifatin ta'allaqat bi masyiatihi ta'ala fa innaha tabi'atun li hikmatihi, wa qad takunu al hikmatu ma'lumatan lana wa qad na'jazu an idrakiha lakinnana na'lamu ilmul yakin annahu subhanahu la yasha'u syai'an illa wa huwa muwafiqun lil hikmati kama yushiru ilaihi qaulu ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Ya, di sini ya bahwasanya ada sifat-sifat yang kadang dia menjadi zatiyah dan kadang dia menjadi sifat fi'liyah, kadang dia sifat zatiyah dan kadang dia sifat fi'liyah bi'tibaraini. Di dalam satu sisi dia zatiyah dan satu sisi dia fi'liyah. Contohnya apa? Contohnya sifat kalam. Sifat kalam ketika dilihat dari jenisnya maka dia sifat zatiyah, karena Allah telah mempunyai sifat kalam dari zaman azali. Jadi Allah tanpa awal itu Allah juga mempunyai sifat kalam ya. Jadi Allah senantiasa mampu untuk berbicara. Fa innahu bi'tibari aslihi, pada asal sifatnya Allah mempunyai sifat kalam ya. Dan adapun ya karena Allah lam yazal wa la yuzal mutakaliman, karena Allah senantiasa tidak hilang dari sifat mutakalim, sifat bisa berbicara. Akan tapi bi'tibar dilihat dari ahadul kalam, dari individu atau persatuan sifat kalam tersebut yang Allah tujukan kepada hambanya, yaitu seperti mengajak bicara Nabi Musa atau Nabi Muhammad, maka itu termasuk sifat fi'liyah. Kenapa? Karena itu tergantung dari masyiah Allah. Ketika Allah menghendaki untuk berbicara kepada Nabi Musa, maka Allah berbicara. Ketika Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak berbicara. Li'anal kalam yata'allaq bi masyiatihi, karena kalam itu tergantung dengan masyiahnya, ya yatakalam bi masya'a, yang mana Allah berbicara dengan apa yang Allah, dengan kapan saja Allah kehendaki. Seperti yang Allah firmankan, innama amruhu iza arada syai'an. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun fayakun ya. Wa kullu sifatin ta'allaq bi masyiatihi, dan setiap sifat yang tergantung dengan masyiah Allah, maka itu mengikuti hikmah. Maka Allah melakukan sesuatu itu pasti mempunyai hikmah ya. Dan hikmah itu kadang bisa diketahui, kadang kita tidak bisa mengetahuinya, karena ilmu Allah itu sangat
luas dan kita tidak mengetahuinya, ya. Lakin anak-anak lamul ilmu yakin, akan tapi kita meyakini dengan ilmu yakin bahwasanya Allah itu tidaklah menakdirkan atau menginginkan sesuatu atau menghendaki sesuatu kecuali Allah tahu tentang hikmahnya dan Allah menyetujui hikmahnya. Ya, sedikit lagi tanggung nih. Seperti yang Allah sebutkan atau Allah isyaratkan di dalam firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima, dan sesungguhnya Allah sesungguhnya tidaklah kalian berkehendak kecuali itu adalah dengan kehendak Allah SWT. Sesungguhnya Allah aliman hakima, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mempunyai hikmah, ya. Jadi di sini sifat ini tergantung semuanya tergantung dengan hikmah Allah SWT. Itulah dia sifat zatiyah dan sifat fi'liyah, dan ada sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah, ya. Semoga Allah memberikan taufik bagi kita untuk memahami sifat-sifat tersebut, ya, di bawah ini. Ya, mungkin ini saja yang kita sampaikan berhubung dengan waktunya telah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.